Halo Irwan. Hai. Hai, gitu. Halo Sinta. Ya, apa kabar? Hai Wan. Baik-baik. Baik. Puji Tuhan. Suara Irwan masih kuat menggelegar. Tuhan kita kuat. Amin. Ya. Amin. 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 Amin, Kak Irwan. Suaranya Kak Irwan tetap sama 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Keluarganya masih bagus, Amin. masih Lu masih Semua tetap gagah, Wan. Tuhan Semangat yang terus memberikan. Irwan, semangat terus. Biar dia tiduran atas bantal tapi mukanya tetap cerah, Irwan. Amin, Tetap amin. cerah. Puji Tuhan. Sudah dekat kesembuhan yang total. Ya, Terima kasih. Amin. Oh, nggak ada yang ngomong. Udah dikasih kesempatan nih. Kesempatannya cuma ada setengah jam paling banyak. Oh, it's good. Kesempatan. Oke, saya kalau nggak ada yang ngomong, saya ngomong deh ya. Yang kita ngelihat dari Yakobus itu apa itu berhubungan ya. Sebabnya dia menerangkan secara terperinci sekarang di ayat 13, tapi sebelumnya di pasal 1 Yakobus sudah menekankan di sini. Di Yakobus 1:26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan selalu bilang bahwa kita tuh buah dari Roh Kudus itu kita bisa menguasai diri kita. Nah, ini salah satunya kita harus juga bisa menguasai lidah kita. Dan dikatakan nggak cuma itu untuk kebaikan kita, tapi kalau kita tidak dapat mengekang mulut kita, itu kita menipu diri sendiri. Ya. Jadi mengapa kita menipu diri sendiri? Di Amsal 13 ayat 3, saya bacakan aja, kalian bisa catat ayatnya. Dikatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Ya, tetapi siapa yang lebar bibir, itu artinya kan terlalu besar bibirnya sampai nggak bisa dikekang ya, akan ditimpa kebinasaan. Jadi di sini bukan cuma kehidupan kita di dunia ini, tetapi mulut kita ini akan mempengaruhi kehidupan kekekalan kita. Dikatakan siapa yang lebar bibir akan binasa. Dan juga di Matius 12, itu pasti semua orang udah tahu, kan Tuhan kan juga dibilang di Matius 12 ayat terakhir, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi selain yang kita sering dengar di Proverb di Amsal 18:21, kita akan memakan buahnya, tapi kita tuh biarlah kita sadar bahwa lidah kita ini nggak cuma mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga mengakibatkan kehidupan kita di kekekalan kita ya. Jadi makanya dikatakan orang yang tidak dapat mengekang lidahnya akan tuh menipu dirinya sendiri dan sia-sia ibadahnya ya. Ya, saya cuma mau nambahin itu. Ada yang mau nambahin? Ini semua karena takut berbicara ya. Dibilang mesti mengekang lidah, nggak ada satupun yang ngomong. Lidahnya dikekang semua. Bukan takut bicara, ini sudah direkam, jadi repot kalau ada kelirunya itu. Ya, karena firmannya itu. Iya, saya juga ingin kepingin share sedikit ya. Memang kadang kerinduan kita itu untuk mengekang lidah ya. Tapi itu kan apa ya? Kemampuan itu yang saya mau share ini ya, kemampuan itu hanya bisa datang dari Tuhan. Karena kita berusaha secara daging ya, kepingin berbuat baik, kepingin ngomong yang baik, tapi seringkali yang keluar itu enggak seperti apa yang kita inginkan. Itu yang jadi problem ya. Jadi saya pikir ya, yang terbaik itu kita mengundang Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, hubungan kita baik sama Tuhan, hati kita pun menjadi apa ya, full dengan ini, kasih dengan yang baik-baik yang daripada Tuhan.
Karena seringkali yang keluar itu memang semua berasal dari hati kan ya. Jadi kalau cuma mengekang mulut dan sepertinya seperti pura-pura begitu ya, dalam hatinya tuh jelek gitu, terus kepingnya ngomongnya yang baik. Dan saya kira itu nggak baik juga. Jadi perkataan yang keluar tuh seperti apa ya, ringan begitu ya. Tapi kalau benar-benar keluar dari dalam hati kita, itu begitu luar biasa ya. Saya percaya kalau pekerjaan Tuhan, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita lakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan daging, akan tidak berjalan dengan baik. Saya percaya kalau hamba-hamba Tuhan yang ngomong di depan gitu ya, meskipun mungkin nggak sekolah banyak, meskipun mungkin nggak pinter omong, tapi kalau doa banyak, kalau hubungannya baik dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, meskipun mungkin kata-kata itu nggak indah, kata-kata itu nggak, waduh muluk-muluk seperti bahasanya, seperti teologi apa, tapi perkataannya yang keluar itu loh, mengukir di dalam setiap hati yang dengar. Itu saya pegang, saudara. Jadi kita berusaha itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta pada Tuhan supaya hati kita ini full dengan kasih, dengan yang indah-indah dari Tuhan. Sehingga otomatis yang keluar itu ya, yang dari hati kita itu. Jadi yang penting hati kita dulu. Kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan emosi, pasti. Meskipun kita ngomongnya kepengen yang baik-baik, tapi nggak bisa. Yang keluar itu pasti yang jelek. Kelihatannya bagus, tapi nggak ngena ke orang yang kita ajak ngomong. Tapi kalau orang itu ya sederhana, nggak banyak omong, tapi dalamnya itu begitu dekat sama Tuhan dan yang baik-baik ada di dalam hatinya. Mungkin cuma sedikit aja ngomong ya, mungkin cuma ngomongnya nggak baik, tapi begitu mantap dan itu memberkati dan menguatkan orang. Itu yang saya bisa share begitu. Gitu. Yes. Ya, saya mau tambahin ya. Betul, memang yang bilang itu. Saya baca di itu, Amsal 15 ayat 1 ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi itu memang kalau sudah kata-kata negatif dari mulut kita itu mengena orang, itu yang negatif itu lebih gampang diingat sama orang tersebut daripada kita yang ngomong yang udah baik-baik, yang banyak yang positif kita ngomong ke orang tersebut, tapi satu negatif, kata negatif keluar ke orang itu akan mengingat terus negatifnya ini meskipun hanya sekali. Jadi positifnya itu bisa hilang, negatifnya yang diingat terus. Itu memang manusia ya. Jadi itu sih makanya kita mesti hati-hati sekali, apalagi orang yang terkena ini orangnya very sensitive. Jadi sekali kena negatif gitu, aduh diingat terus, orang ini ngatain saya, tapi nggak lihat bagusnya orang ini yang positifnya gitu loh. Jadi itu memang kita mesti hati. Contohnya saya bisa kasih ilustrasi ini ya, toothpaste ya. Toothpaste itu kan itunya kalau udah keluar susah kan dikembaliin ke dalam tube-nya itu. Jadi sama seperti if you say something out, it's hard to take it back gitu. Jadi itu just ingat aja toothpaste kalau udah keluar ya that's it. Akan melukai orang lain itu. That's what I wanna just give you an example gitu supaya ingat gitu. Mesti hati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Saya baru malam ngomongin toothpaste. Saya buka baru dipencet 2 kali kan baru kosongnya kan baru sedikit. Saya selalu punya kebiasaan itu selalu saya mesti pencet pakai ujungnya toothbrush supaya jangan ada yang kebuang. Nah setelah itu ujungnya saya gulung, tapi kan kalau digulung toothpaste kan selalu itu kan kembali lagi. Jadi saya gulung, saya pakai jepitan paperclip itu yang keras, yang hitam. Jadi kemarin saya buka baru pakai 2 kali, saya sudah gituin, saya udah gulung baru cuma 2 kali, saya klip. Saya nggak bilang ini kok sudah dipasang. Saya bilang, wah iya, kalau nggak dipencet tuh ke atas ke bawah. Jadi kita mesti atur, itu istilahnya kayak saya bilang, mulut kita mesti atur. Kalau kita nggak atur mulut kita, aduh, liar, bener itu sih, yang udah umur berapa itu, 80, 70. Saya banyak ngatur ngomongan. Saya ngomongnya suka seenaknya juga, tapi saya banyak sekali saya atur, apalagi kalau zaman lagi begini, di rumah, kita tinggal cuma berdua doang. Aduh, saya ngatur ngomongannya bukan main. Oh, dia bilang enggak, saya udah bisa bebas ngomong sama dia. Jadi, ya itu, mulut mesti dijaga. Tapi saya kalau dengar Nanti tadi kita rame-rame datang dah, jadi nggak berdua aja gitu. Kita rame-rame datang ya.
Sure. Saya kalau tadi dengar Medi, saya cuma ingin tambahkan dulu pernah Pastor Joe khotbah. Dia cerita tentang ini. Ada satu perempuan, mulutnya itu nggak pernah bisa ditahan. Ngomong seenak-enaknya, ngegosip kemana-mana. Pokoknya lantas dia juga menyakitkan hati pastornya. Ini kira-kira ceritanya gitu ya. Nah, lantas sudah gitu, jadi semua akhirnya sama dia kan nggak seneng. Akhirnya dia bertobat. Jadi dia pergi ke pastornya. Dia bilang dia bertobat, dia mau minta maaf. Lantas pastornya bilang, oke, kalau kamu mau minta maaf, dia suruh motong ayam. Udah motong ayam, bulu-bulunya tuh dicabutin. Nah, itu bulu-bulu coba dibawa pergi ke pastornya. Kalau dia benar-benar nyesel gitu. Jadi dia berbuat itu. Udah berbuat itu, dia pergi sama bulu-bulunya ayam yang banyak ke pastornya. Lantas pastornya bilang, oke, sekarang pergi ke atas bukit. Atas bukit itu semua bulu-bulu disebarin. Dia bilang. Nah, jadi pastornya bilang, kalau kamu tuh nyesel, itu tuh coba semua bulu-bulu itu kamu ambil lagi. Jadi itu dengan perkataan lain, orang boleh gampang ngomong, oh minta maaf, ngomong, oh minta maaf. Tapi apa yang kita udah keluarin seperti tadi Medi bilang, sebetulnya kayak bulu-bulu itu susah. Bisa Pasti, diambil. ya, pasti ada yang tidak terambil. Tidak, Ya ya. kan, dengan itu. Tapi saya ngelihat ini perumpamaan ini juga membuka bahwa emang kita tuh benar-benar bukannya cuma susah, sebetulnya juga mustahil untuk mengambil balik semua perkataan yang sudah kita ucapkan ya. Iya. Kalau baik sih bagus, tapi yang jelek-jelek kan ini lagi ngomongnya. Iya. Pastor Liu ngapa mesem-mesem Pastor Liu? Bagus, bagus. Perumpamannya bagus. Cuman yang menarik di sini yang di ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Satu pihak ada dari kepercayaan yang lain bahwa kita perbuatan saja itu yang menyelamatkan kita. Tapi di sini ada balance ya. Jadi kita berasa bersyukur bahwa kita tuh sudah diselamatkan. Jadi kadang-kadang suka take for granted bahwa kita sudah diselamatkan, kita boleh berbuat semaunya karena seperti kayak grace ya, anugerah. Wah, kita udah diselamatkan. Jadi ya kita boleh seenaknya, kita dosa, bisa minta ampun, Tuhan Yesus ampunin gitu loh. Nah, itu jadi kita mesti tunjukkan bahwa kita itu selain tertanam, kita bertumbuh dan berbuah. Jadi kita sudah tertanam, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Yes. Tapi selanjutnya apa nextnya? Nextnya ialah kita bertumbuh dengan bagaimana? Bertumbuh dengan baca firman Tuhan dan berbuat. Kita apply sehingga kita bisa berbuah. Ya, itu aja tambahan saya. Terima kasih. Thank you. Mestinya banyak sekali nih soal mulut kan banyak. Lagi diajarin mengekang lidah sih. Mulut itu buat makan, buat ngomong, macam-macam. Jadi sebenarnya banyak cerita ini. Oke. Saya ingin menambahkan, Ana. Oke, menarik sekali ya topiknya hari ini ya mengenai lidah ya. Karena kalau kita mau bicara mengenai lidah itu topiknya ini bisa jadi panjang gitu ya. Maksudnya itu menarik untuk dibahas. Karena sehari-hari yang kita hadapi adalah kita selalu dengan mulut kita berkata-kata, apapun yang kita dari bangun pagi, kita udah mengucapkan ya. Kita selalu bertemu orang, kita dengan siapapun, dengan anggota keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu semua dengan mulut kita, dengan ucapan yang kita lakukan. Ya, jadi menarik sekali dan saya belajar banyak mengenai lidah. Itu bagaimana lidah itu kita harus mengekang lidah kita ya. Dan terutama pada saat kita bergaul dengan orang, bagaimana kita berinteraksi dengan teman kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berbicara atau dengan siapapun ya, itu mulut itu harus dijaga ya. Dan saya bilang ya, saya harus menjaga diri saya sendiri, saya harus menjaga mulut saya, dan saya juga harus mengekang lidah saya supaya lidah saya tuh jangan membuat orang menjadi menyakiti teman kita, menyakiti sesama kita, apalagi yang mengenai hal-hal yang bergosip ya. Itu sih maksudnya saya Nah, jadi oleh karena itu kita tuh perlu kita bangun pagi, pertama yang kita ambil itu adalah firman Tuhan. Dan jadi build in spirit. Jadi yang perlu kita jaga itu, yang perlu kita bertumbuh itu manusia rohnya. Jadi karena manusia daging itu lemah. Kita ini hidup dalam daging kan, kita lemah manusia daging. Oleh karena itu, karena kita itu terdiri dari 3, ada tubuh, ada tubuh dan roh. Nah, di tengah-tengah itu ada jiwa. Jiwa itu adalah jembatan daripada tubuh dengan roh. Jadi kalau kita tertawa,
kita tertawa, kita benci, kita apapun itu adalah jiwa kita kan. Nah, tubuh itu akan mati karena kalau setelah kita kembali ke Bapa dan tubuh ini hanya hancur. Dan roh ini yang hidup, roh ini tetap yang akan ada. Oleh karena itu, kita harus membangun roh kita setiap hari supaya keinginan daging itu akan lama-lama ya kita belajar untuk mengekang keinginan daging kita. Ya memang kita jatuh bangun, tapi kalau manusia roh kita yang terus dibuild, yang tiap hari kita dekat sama Tuhan, punya intimate dengan Tuhan, saya percaya itu akan sedikit demi sedikit itu akan bertumbuh step by step. Itu aja. Ya, menarik apa yang dikatakan oleh Ci Inge kan ya. Itu gosip itu seumpama dengan kata-kata dengan apa yang buruk itu yang kamu ke atas, kamu buang gitu. Apa yang kamu dan kamu kumpulkan lagi. Apakah kamu bisa kumpulkan semuanya? No. Jadi apa kata-kata yang sudah kita keluar itu kita pikirkan dulu. Oh Tuhan, tadi saya mengatakan ini berkenan nggak di hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan nggak? Apakah Tuhan senang dengan kata-kata itu? Dan kita pikirkan lagi. Dan itu saya belajar dan setiap hari saya belajar untuk itu ya. Itu aja. Ya, saya punya sharing hari ini. Ya, bagaimana yang lain? Bagaimana yang lainnya? Ayo, kayaknya udah ada yang goyang-goyang gitu. James tadi mau ngomong tuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Irwan, Baik, ya. Irwan mukanya cerah. Siapa ya? Yang saya pelajari dari sini adalah, yang hari ini saya pelajari adalah untuk mengecek diri saya sendiri ya. Sebab apa sumber yang ada dalam kita itu, kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi nggak enak badan, lagi jiwanya lagi miserable, itu kata-kata yang keluar pun sesuai dengan sumbernya. Tadi Pan dibilang sini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak mungkin, Pan. Saudaraku, ada pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan ada pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Nggak mungkin. Sebab apa yang kita keluarkan dari mulut kita sebetulnya adalah pancaran daripada hati kita. Maka itu saya belajar ngecek hati saya sendiri, menguji hati sendiri. Karena dari hati itu, kalau kita nggak jaga, keluar kata-kata yang nggak benar ya. Maka itu perlu sekali kita menjaga hati kita setiap saat, setiap hari. Dan tadi udah bilang, kalau kita mikir dekat sama Tuhan, hati kita akan makin baik. Tuhan sebenarnya udah kasih kita hati yang baru, hati yang baru ya. Itu Pan di Yesaya. Baru. Dan hati itu sebenarnya udah baru, cuman kadang-kadang karena kita masih hidup di dunia ini yang masih lama, kita sering keseret untuk melakukan duniawi ini. Tapi itu tergantung kita. Apakah kita mau menguasainya dengan buah roh yang tadi Engel udah bilang? Apa kita mau just keluarkan kata-kata yang nggak benar gitu? Apalagi kebun binatang kadang-kadang keluar dari mulut kita, Pan. Itu semuanya karena hati kita lagi kesel. Itu semua datang dari hati kok. Hati itu yang memancarkan keadaan kita. Maka itu yang saya belajar hari ini adalah ngecek hati saya sendiri juga. Apakah hati saya benar di hadapan Tuhan? Itu aja yang mau saya tambahkan. Enggak, kan soalnya kan ini kelompok lansia. Ya kan. Nah, saya memang setuju ya dalam artian itu untuk diri kita, apalagi untuk saya yang termasuk bawel gitu ya. Terima kasih Tuhan, memang itu harus hati-hati. Nah, tapi untuk para om dan tante, seperti yang tadi Cik siapa ya? Bukan Cik Medi, siapa yang sebelum Cik Medi yang bilang bahwa itu semua memang harus dicek di hati dan saya bilang tanya ke Tuhan. Maksud saya begini, ada orang tua yang ada orang tua yang semestinya ngomong, tetapi karena takut, ya kan, malah kagak ngomong. Gitu ya kan, dan ini kan memang juga ada karakter ya, mungkin karakter bagi orang yang karakternya pendiam ya lebih gampang ya kan, ya makanya ayat ini mungkin buat saya dan yang bawel-bawel gitu. Ya kan, tapi yang menarik itu begini, karena saya punya pengalaman beberapa orang tua yang memang sifatnya pertama pendiam, kedua seharusnya mereka ngomong, tetapi karena takut, ya kan, ini khususnya orang tua yang lansia, jadi anaknya udah dewasa, bukan yang anak kecil. Kalau anak kecil ya memang sudah seharusnya kita ngomong ya, karena anak kecil kita harus didik gitu. Nah, tapi karena takut, ntar karena salah, terus ntar anak ini nggak ngasihin dia lagi atau gimana lah gitu. Ini pengalaman saya di Asia dulu. Dia jadi nggak ngomong. Padahal waktu kita doa bareng, memang semestinya dia tuh sudah merasa bahwa Tuhan tuh suruh dia ngomong ke anak dia, negur gitu ya. Ngomongnya ini bukan hanya ngomong biasa, tapi negur gitu. Nah, sekali lagi poin saya adalah memang harus dicek sama Tuhan, dicek sama hati kita. Karena untuk menegur orang pun, baik itu anak maupun siapa aja, ya jelas pakai wisdom dari Tuhan, kata-kata yang tepat dan sebagainya. Tapi saya cuma mau supaya rame gitu kan. Tadi kan soalnya ditanya, tadi nggak ada yang mau ngomong gitu kan. Jadi jangan sampai itu malahan kebablasan nggak ngomongnya gitu maksud saya. Dan yang menarik kan memang saya malahan teringat sekedar mengingatkan, bukan untuk dicontoh ya.
bukan harus untuk dicontoh, karena kan ini yang ngomong Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus, ada satu grup orang yang Tuhan Yesus tuh kalau saya bilang ngomongnya nggak halus loh. Ngomongnya nggak halus, ngomongnya nggak pakai parabel, seringkali nggak pakai parabel ke grup ini, ya kan? Dan ini yang grup yang paling dikritik sama Tuhan Yesus. Siapa itu? Ayo, grup apa ini? Tahu kan? Grup Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, kalau kita baca di Alkitab, yang menarik karena waktu saya ini beberapa tahun yang lalu, di imajinasi saya itu kan Tuhan Yesus tuh sangat baik sama anak-anak baik, semuanya baik. Dan memang iya, saya tidak bilang enggak ya. Tapi yang menarik adalah pada waktu dia harus memang mengatakan, karena mungkin saking dableknya Farisi ini atau gimana saya nggak tahu. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus itu menarik. Hai kamu keturunan ular beludak. Saya pikir kalau Tuhan Yesus ngomong gitu dia nggak akan lembut, ya kan? Nggak akan lembut loh. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu bapak kamu ya. Tapi anyway, makanya saya bilang ini Tuhan Yesus ya. Jadi bukan untuk dicontoh. Tapi maksud saya kembali yang ke siapa tadi Ci Anwar siapa itu, cek kita sama Tuhan, gitu. Cek karena kembali kepada hati dan motivasi kita ngomong tuh apa, gitu aja. Supaya rame kan, udah rame kan sekarang. Sekarang pada pikir tuh, waduh ya bener juga ya. Sorry om tante-tante dan caci-caci dan kuku-kuku. Thank you. Ci Inge nambahin, tadi komentar saya apa? Kalau ada yang salah Ci Inge. Akan berjalan. Emang benar, nomor 1 kita mesti nanya Tuhan. Tapi ada satu ya, yang saya melihat juga bagus sekali tadi. Dari Amsal 26, ini kalau kita supaya kita otaknya mulai dijalani ya. Amsal 26, ayat 4. Dikatakan, itu mati suaranya dia. Sudah dibuka. Saya banyak dengar dari soal perbuatan. Ya. Jadi soal tadi yang pastor tadi juga yang last time, nomor 26 ini dari ayat yang kedua. Ya. Jadi soal tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan. Ini tadi nomor 2. Jadi ini sekarang soal lidah. Ya. Jadi saya kira ini persoalan perbuatan. Semua di Yakobus ini perbuatan baik. Jadi banyak saya ambil, saya dengar itu dari saya tidak bisa menuduh Katolik atau apa ya. Jadi banyak persoalan perbuatan yang baik. Jadi banyak hal-hal yang daripada ngomong ya sudah kerja saja ya. Jadi itu menutup pembicaraan. Itu saya kira banyak orang mengalihkan supaya tidak ngomong yang tidak baik, ayo kerja saja ya. Itu suatu menutup mulut. Itu saja, saya juga banyak pengalaman ini menghadapi suara-suara yang banyak ya. Itu daripada ngomong nanti jadi nggak baik ya. Semua orang punya karakter yang lain-lain ya. Banyak ada orang suka ngomong tidak, ada yang orang banyak mikir, ada yang orang suka bekerja, ada orang yang jadi karakter dari kelahiran, kelemahan orang-orang itu dilahirkan, kelemahannya lain-lain, kekuatannya lain-lain ya. Jadi karakter pembawaan dari sejak lahir, kalau saya bilang itu, ada yang diciptakan Tuhan itu lain-lain. I don't know itu penciptaan yang lain-lain itu penjelasannya bagaimana. Jadi itu dari pembawaan. Jadi itu sekarang yang orang banyak ngomong dengan sendirinya, yang tidak ngomong itu merasa kepingin ada somebody yang ngomong. Yang satu lebih baik kerja ini, kerja itu, sometimes yang tidak perlu asal tidak ngomong. Jadi itu sebanyak hal. Sebab itu saya sering, buat saya baik ya, sebab saya lebih tidak usah mempersoalkan filsafat atau pikiran atau segala macam. Saya lebih menjurus yang sudah saya terima asal saya sendiri menuju ke yang baik, atau grup saya atau family saya menuju yang baik, aman, tidak tukaran, tidak ngomong ini ngomong itu. Jadi kalau kumpul sudah yang sekarang makan saja, ayo sudah nyanyi atau gitu ya, itu aja. Jadi saya karakter yang berlainan atau apa itu saya tidak tahu. Jadi lebih baik, yang penting masing-masing dekat sama Tuhan dengan caranya sendiri. Ya of course dengan kalau bisa semua bersatu yang sama ya itu pasti yang sempurna, itu pasti bagus. Memang itu yang sempurna, itu yang bagus. Ya terima kasih atas itu penjelasan supaya sebab itu saya selalu bilang saya minta ampun sama Tuhan, sebab mungkin yang salah siapa nggak tahu, mungkin juga saya sendiri, jadi kelihatannya lebih baik tapi belum tentu.
Jadi saya dulu bilang saya selalu minta maaf sama Tuhan kalau saya yang tidak baik. Itu aja. Terima kasih semuanya. Ya, jadi saya cuma mau tadi tambahkan yang Irene. Emang kita harus menguasai diri, mengekang lidah. Tapi kita lidah itu juga bisa untuk memberkati, untuk mendidik. Dikatakan juga di Amsal bahwa perkataan yang diucapkan pada waktunya itu seperti emas, kan ada kan yang gitu. Nah, sekarang saudara ingat nggak yang saya sering sebut di Yosua 1 ayat 8. Di situ yang Tuhan berkata apa? Yang pertama apa? Biarlah kita selalu memperkatakan firman Tuhan. Orang kan sering bilang bahwa mendingan diam. Enggak, Tuhan mengatakan biarlah kita memperkatakan firman Tuhan. Kedua, baru merenungkan. Ketiga, baru melakukan. Ya kan, sama udah hafal kan Yosua 1:8. Jadi mulut kita ini jangan jadi bisu. Jadi tidak ada, tadi kan dibilang bahwa hidup adalah kesempatan. Mulut kita juga harus dipakai, tapi untuk memberkati, nggak untuk gosip, nggak untuk yang lain. Jadi emang Tuhan memberikan kita mulut itu emang ada gunanya. Ya, jadi makanya sebab yang saya lihat orang kok diam, nanti jadi melantur. Mendingan kita selalu diisi dengan memperkatakan firman Tuhan, sampai jadi gosip-gosip itu nggak masuk, nggak menyelinap di mulut kita. Kalau kita memakainya dengan hanya memperkatakan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai terlalu dikekang, nggak boleh dipakai, mesti dipakai, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah 12.24 sekarang. Sekarang waktunya makan. Menunya apa sekarang? Rawon. Menunya apa sih rawon ya? Aduh. Tapi saya kepinginnya lagi lontong cap gome. Lontong. Bikin lapar sekarang. Oke. Soto. Lontong kikil. Itu Waktunya menggunakan mulut. Kok Alwin, gimana kok Alwin? Sudah. Cuma saya ingin sedikit tambahan. Di dalam Yakobus ini disebut bahwa lidah itu liar. Tapi saya berpendapat bahwa lidah itu sedikit banyak bisa kita kuasai dengan pemikiran serta dengan waktu. Seringkali kita mendengar kata-kata orang, lalu kita akan memberikan reaksi. Maka reaksi itu adalah reaksi yang spontan. Seringkali apabila kita memberikan waktu sebelum kita menyampaikan reaksi kita atau pendapat kita diam sejenak, lalu kita hitung. Dengan diam sebentar, kemudian kita hitung, maka emosi yang ada dalam kita seringkali itu merupakan suatu kayak letupan begitu. Maka dengan diberikan waktu, maka letupan ini akan melemah. Dan pada saat itulah kita boleh kembali sadar. Apakah letupan itu sekedar emosi, ataukah letupan itu memang sudah kita pikirkan? Tapi yang terjadi seringkali, letupan itu adalah letupan emosional. Dan letupan emosional itu biasanya dikendalikan oleh perasaan kurang senang, perasaan benci. Itulah yang seringkali membuat letupan itu. Tapi kalau kita mau diam sebentar, lalu berdoa atau minta tolong Tuhan Yesus, berikan saya your wisdom, maka letupan itu akan turun. Dan kita kembali bisa menggunakan pikiran kita yang sehat. Saya kira itu yang saya ingin tambahkan. Om Alvin, bisa share satu aja, 2 menit. Seorang tantenya si Warren yang misionari di Taiwan lama ya, pernah share sama saya, menarik. Kalau kita mau ngomong ini, itu think first, kan, berpikir dulu. Nah, saya think itu singkatan dari T-nya itu truth. Apakah yang kita mau ngomong itu truth? Nah, hanya saya lupa, kalau nggak salah humble, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah humble, tapi saya lupa terus terang. Terus I-nya itu important, apakah penting. Terus yang N-nya itu necessary, apakah perlu, ya kan? Dan yang yang terakhir K-nya itu adalah kind. Betul. Apakah itu jadi sebelum ngomong think first. Ini think-nya.
Tapi hanya saya lupa, saya ingat-ingat, mungkin humble, tapi saya nggak yakin. Tapi bagus karena itu nggak tahu masuk meresap gitu ya. Jadi kalau sama ngomong, thank, ya ini bukan formula yang harus atau biblical, tapi formula yang cukup bagus supaya kita nggak gampang ngomong. Ini bagus sekali, sebab sebetulnya Pastor Liu juga pernah dalam khotbahnya ngasih ini. Oh, okay. Jadi kita melihat bahwa ini saking bagusnya, saking pentingnya, jadi kita diingatkan kembali. Sebab banyak orang kalau dengar bagus dia catat-catat, tapi dia di hatinya udah lupa lagi. Benar kan Pastor Liu? Pastor Liu pernah kasih ini kan? Hanya apa Pastor Liu? Hanya apa? Betul humble nggak? Saya lupa. Think before you speak. Is it true? Apakah ini true? Is it helpful? Helpful. Helpful. Oh, helpful. Yes, helpful. Betul itu. Betul. Is it inspiring? Oh, kalau saya important. Okay. Sama aja. And is it necessary? Ya. K. Is it kind? Think before you speak. Si kamu tuh pikiran kamu sudah mirip-mirip Pastor Liu sampai mengeluarkan kata. Saya dapatnya bukan dari saya itu, tapi saya ingat waktu tantenya si Warren jadi keluarganya Warren yang satu ini memang kayaknya hamba Tuhan, misionaris bukan hamba Tuhan ya. Jadi menarik banget. Jadi mata rambut boleh pirang, mata boleh biru, tapi Mandarin sama Kantonis cek. Terus pakai anaknya kecil-kecil udah pakai sumpit semua. Pokoknya Cinanya lebih Cina dari saya gitu. Ya memang itulah. Saya masih ingat orang tua selalu mengatakan apabila ada sesuatu yang kamu sampaikan, tetapi kebetulan tidak searah dengan apa yang kamu dengar, sebelum kasih reaksi, hitunglah sampai 5. 10. Oh, sampai 5. Aku sih sampai 5. Maka kamu akan lebih bijak. Makanya 5 itu adalah huruf-huruf dari think. Oh ya. Itu kan 5 kan? Betul. Ya. Cuma orang tua waktu itu tidak mengatakan think, hanya mengatakan hitunglah sampai 5. Twice 10. Twice sampai 10. 20 kamu tidur. Kelewatan. Oke, 12.33. Kalau sudah, mungkin untuk ditutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan, kami sungguh bersyukur ada kesempatan untuk mempelajari firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau selalu Tuhan jaga hati kami ini Tuhan, supaya hati kami ini Tuhan boleh diisi senantiasa Tuhan oleh firman-Mu. Amin. Kami boleh memperkatakan firman-Mu setiap hari, setiap saat. Memang itu tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi biarlah kami boleh belajar. Kami tidak memperkatakan yang lain. Tidak memperkatakan yang lain, tetapi kami boleh memperkatakan firman-Mu Tuhan. Karena itu sangat baik bagi kehidupan rohani kami, yang tentu akan baik sekali, akan menyehatkan rohani kami, menyehatkan tubuh jasmani kami juga Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa merenungkan firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Kami boleh menyimpannya Tuhan. Kami boleh menyimpannya dan melakukannya Tuhan. Saat kami ingin marah, ingin menyatakan luapan hati kami Tuhan, kami boleh berpikir Tuhan. Kami boleh think Tuhan yang terbaik Tuhan. Sebelum kami marah, sebelum kami mencetuskan segala perkataan-perkataan kami lewat kedagingan kami, biarlah semuanya dikontrol oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Seringkali kami tidak mampu Tuhan mengendalikan apa yang kami rindukan untuk Tuhan melakukan yang baik, yang sesuai dengan rencana firman-Mu. Kalau itu dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Kami akan gagal Tuhan. Kami akan melakukan segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Itu yang terjadi. Dan itu Tuhan, iblis akan disenangkan. Hidup kami tidak akan memuliakan Engkau, Yesus. Bapa, pada kesempatan ini, biarlah Tuhan firman-Mu ini terus Tuhan mengukir di dalam setiap kehidupan kami. Lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau bekerja. Sehingga lewat mulut kami ini Tuhan, kasih-Mu itu boleh dirasakan oleh orang lain. Damai sejahtera-Mu itu Tuhan, boleh dirasakan oleh orang lain yang mendengarkan kami berkata Tuhan. Tuhan, sukacita-Mu
itu akan juga dirasakan oleh orang yang mendengarkan kami berkata, karena buah-buah Roh Kudus-Mu itu ada di dalam hati kami, ada di dalam hidup kami ini Tuhan. Sehingga hidup kami ini, yang masih ada sisa ini Tuhan, yang masih Engkau berikan kepada kami boleh pergunakan Tuhan. Tuhan, lewat mulut kami bisa memberkati. Orang lain bisa melihat Engkau, orang lain bisa melihat Engkau ada di dalam hidup kami. Dan mereka Tuhan akan diberkati, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Engkau memberkati kembali Tuhan kebaktian, terus senantiasa Tuhan kebaktian lansia ini Tuhan, yang secara Tuhan tidak bisa tatap muka Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara Tuhan kehidupan mereka masing-masing Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terus Tuhan Kau ada di dalam kehidupan Tuhan Bapak Ibu Saudara kami Tuhan, yang senior ini Tuhan, yang begitu Tuhan Kau mengasihi mereka di dalam umur-umur yang sudah lanjut Tuhan, Kau masih memelihara mereka, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau terus memimpin kehidupan rohani kami, Tuhan kekuatan, kesehatan kami, sampai untuk waktu-waktu yang telah ditentukan untuk kami bertemu kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.